Saat mata bicara. Salam olahraga Jaya. ya. Kali ini saya bersama-sama dengan Pak Yan Lengkong yang juga seorang akademisi di Unima, yang kalau saya lihat kompetensinya ini sudah master kesehatan dan sudah sangat berkompetensi lah di bidang olahraga. Dan Pak Yan juga di KONI sebagai pengurus KONI ya Pak Yan. Ya. Dan kita tahu Pak Yan sekarang ini kita mau membahas tentang FOMO lari ya, karena sekarang kita lihat banyak anak-anak muda suka lari dan kemudian kita lihat itu sudah seperti menjadi musim orang suka lari di Megamas dengan kostum yang beragam-ragam. Nah, Pak Yan, apa sih sebenarnya yang perlu diketahui dan apa yang salah dan kemudian apa yang harus diperhatikan sebelum seseorang itu memilih untuk olahraga lari? Ya. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh semua orang yang suka lari. Baik mau lari di Megamas, di Mega Mall, atau KONI di KONI. Cuma apakah orang itu lari hanya ikut-ikutan atau lari sesuai dengan program atau cuma suka-suka? Beda itu ya? Beda. Nah, kalau orang cuma suka lari, yang penting dia lari. Ikut rame. Yang penting ada lari. Tetapi kalau orang lari sesuai dengan kebutuhan dan program, maka akan ada manfaatnya di dalam tubuh. Oke. Nah, asal dia mengikuti program latihan. Program menurunkan berat badan atau program kebugaran atau Baik gimana itu? program untuk menurunkan berat badan maupun untuk kebugaran jasmani, bukan prestasi. Beda dengan prestasi. Atlet. Untuk kebugaran jasmani, jangan hanya suka lari. Orang so bilang, so pasti so lari. Iya. Tetapi harusnya untuk kebugaran jasmani itu, orang harus ada program. Program yang harus dibuat sehingga untuk kebugaran jasmani kita boleh dapat sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan program yang dibuat. Misalnya, orang lari satu minggu misalnya tiga kali dalam satu minggu. Hari pertama kita harus lari seperti apa? Misalnya, mulai lari kita 30 menit, 10 menit kita jalan, 10 menit kita jalan lebih dipercepat. Apalagi kita kalau baru-baru mau mulai lari. Bukan lari, tetapi baru memulai aktivitas fisik untuk penurunan berat badan. Pak Yan, beda apakah orang setiap hari melakukan aktivitas kayak ibu rumah tangga, menyapu misalnya, membersihkan halaman, itu beda dengan olahraga, Pak Yan? Berbeda. Ibu di rumah melakukan sapu-sapu setiap hari hanya itu dan itu dan itu. Ya. Tetapi tidak ada menambah jumlah beban. Tetapi kalau orang melakukan aktivitas fisik dengan program latihan untuk kebugaran jasmani, dia ada program latihan dan program itu ada peningkatan penambahan jumlah beban yang harus kita lakukan setiap kita melakukan aktivitas. Nah, sekarang begini Pak Yan, kalau orang lari itu apa yang harus dia perhatikan? Kalau misalnya apa yang paling sering resiko terjadi Pak Yan? Apakah itu di bagian kaki atau di bagian tangan atau apa yang paling beresiko kalau lari? Kalau kita lari, paling banyak beresiko baik lutut. Oke, Pak Yan bisa. Kita resiko ini lutut. Ya. Akan menahan beban tubuh kita. Kalau kita berdiri seperti ini, maka beban tubuh kita akan ditahan oleh dua kaki. Ya. Tetapi ketika kita lari, tidak ada orang lari dua kaki. Tetapi pasti orang lari satu kaki, kemudian melangkah. Nah, maka kalau satu kaki ini dia menahan beban tubuh kita misalnya 60 kg di satu kaki, maka satu kaki ini tidak bisa dapat menahan beban tubuh ini. Yang seharusnya dua kaki. Karena satu, sehingga di sini akan menimbulkan cedera. Baik di lutut maupun di engsel ini. Ini.
Ya, dia bilang apa ini? Mata kaki. Mata kaki. Iya. Kalau misalnya terjadi resiko, Nah, dia di sini. Nah, pindah dong bilang. Kemudian kalau dia beban itu tidak bisa ditahan dengan satu kaki, otomatis akan mempengaruhi bagian lutut, bagian ini. Kemudian ketika terjadi resiko, ya, ketika kita lari, terjadi resiko di lutut atau di engsel ini orang bilang. Nah, jangan kita melakukan pijatan atau uru di bagian terjadi cedera atau keseleo. Jangan. Kenapa, Pak? Ketika kita uru atau pijat di tempat keseleo, itu bukan akan menambah baik, tetapi akan menambah buruk. Karena akan menambah luka, apalagi kalau luka ada di dalam, cedera di dalam, luka. Jadi, dalam, orang bilang. Apa, kompres pakai maka apa? Dia ada sebaiknya ketika terjadi cari es batu, kemudian bungkus dengan kain, kemudian dikompres. Mengapa harus dikompres? Agar supaya mau menahan luka di dalam, peredaran darah itu orang berhentikan sebentar. Nanti sesudah sekian 5 menit begitu, baru orang ambil air hangat. Air hangat untuk menormalkan kembali aliran darah itu dia mengalir. Oke. Nah, gitu. Ya, mantap sekali. Jadi sobat mata bicara, jadi kalau keseleo jangan langsung dipijit atau jangan langsung taruh. Ada orang pegang, kau putar-putar, kah? Atau minyak apa? Kau mulai gosok. Jangan ya. Jangan. Itu bisa jadi pendarahan malah. Ya? Lebih pendarahan terjadi, apalagi dia terjadi luka dalam. Toranya tidak lihat kan? Lebih berbahaya lagi. Seperti. Nah, sekarang Pak Yan, kalau misalnya Pak Yan saran olahraga itu sebaiknya outdoor ya, maksudnya kalau dia olahraga outdoor sebaiknya itu di rentang jam berapa Pak Yan? Jadi untuk baiknya ketika kita mau melakukan aktivitas fisik lari, ada baiknya ambil rentang waktu di jam 7 sampai jam 10. Silakan pilih jam itu. Mengapa? Bukan jam 5 pagi? Bukan jam 5 pagi. Mengapa? Karena di rentang itu sinar matahari akan datang ke tubuh dengan vitamin D secara alamiah yang Tuhan berikan lewat matahari. Ya, kan seperti itu. Dibandingkan dengan orang harus konsumsi vitamin D. Padahal sinar matahari yang sudah diberikan untuk tubuh orang yang orang nikmati, ambil di antara jam 7 sampai jam 10. Silakan pilih di situ. Nah, kalau DP kostum kan kemarin saya pernah lihat juga ada orang suka olahraga lari atau misalnya dia jalan bungkus pakai jaket plastik. Itu bahaya tidak itu? Mau lari ada baiknya pakai kostum yang menyerap keringat. Mungkin kalau dia untuk ada istilah begini, orang lain lari pakai plastik. Iya. Itu juga dia mau menurunkan berat badan, tetapi dia bungkus dengan plastik. Ada orang berjemur, kalau mau kasih turun berat badan, berjemur tutup enteru pakai plastik supaya keringat keluar semua. Tapi keringat kan yang keluar, bukan apa? Lemak. Makanya jangan turun pakai baju kostum yang menyerap keringat. Katanya bahaya, bisa dehidrasi gitu ya? Iya. Nah, kemudian ada orang suka lari di malam hari. Nah, kalau malam hari bisa tidak itu? Karena banyak klub lari juga suka lari malam. Suka lari malam. Mungkin orang di pagi harinya tidak ada waktu. Maka dia bilang, oh lari jo malam. Tapi di lari malam, orang tidak dapat membutuhkan vitamin-vitamin yang Tuhan sudah berikan lewat secara alamiah matahari. Sehingga di malam hari ada orang bilang, so itu lari-lari karena dapat apa? Hosa, long, sakit long, masuk dingin paru-paru kan? Begitu di waktu malam. Ada lebih baik. Kenapa di waktu pagi tidak bisa? Seperti itu. Nah, kemudian Pak Yan, kalau misalnya seseorang itu sudah pernah, sudah pernah pasang ring dan kemudian dia minum obat hipertensi dan obat-obat kronis lainnya, menurut Pak Yan, dia bisa tidak olahraga lari atau terapi apa yang dia butuhkan?
orang yang sudah pernah atau sedang mendapat penyakit-penyakit seperti itu. Itu bisa dapat disembuhkan dengan dia berolahraga, beraktivitas. Tetapi aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas ringan. Jangan berat. Jantung, orang bisa sembuh dengan dia berolahraga. Jalan, tetapi semua itu harus lewat program. Bikin program jalan untuk penyembuhan dari penyakit yang kita alami pada saat itu. Nah, sehingga mau jantung kah, mau asam urat kah, mau kolesterol kah, kalau torang mau dengan aktivitas, mari torang bikin program dalam 1 minggu, berapa kali kita, berapa jam setiap hari kita mau lakukan, sehingga itu pasti akan sembuh. Bukan suka-suka. Bukan suka-suka. Jadi kalau yang asam urat, gula, lebih baik olahraga terprogram. Oke, memang banyak sekali hal yang perlu kita gali lagi. Dan nanti Pak Yan, kalau misalnya ada topik lain lagi yang bisa kita hadirkan agar supaya nanti banyak masyarakat bisa mendapatkan literasi yang banyak juga dari Pak Yan, apalagi kan Pak Yan ini pengurus KONI dan boleh bisa sekali membagikan supaya masyarakat juga germas, gerakan masyarakat sehat begitu ya. Kan Pak Yan bilang Pak Yan kompetensinya mengurus yang apa? Sehat ya, justru. Sehat. Bukan kalau orang sakit nanti dokter. Iya. Karena kita tahu karena kalau dokter dia bisa memberikan resep obat. Tapi kalau orang tidak boleh memberikan resep. Tapi Pak Yan tadi bicara, Pak Yan minum apa? Daun kelor? Kalau cuma daun-daun itu bukan bahan kimia kan, tetapi daun-daun itu harus ada takarannya. Next kita bicara tentang apotek hidup yang ada di rumah Pak Yan ya, supaya nanti bisa dikombinasikan. Ada banyak di rumah. Ada tips apa lagi tadi Pak Yan? Orang yang berpikir positif apa yang? Karena itu yang lebih menyenangkan orang pediri adalah berpikir positif, maka pasti akan datang positif. Setuju. Berpikir negatif pasti akan datang negatif. Dan senangkanlah dirimu sendiri. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Yan. Terima kasih, sama-sama. Tetap sehat. Sama-sama. Salam olahraga. Jaya terus. Ya, Sobat Mata Bicara, tetap sehat, keep sporty dan stay healthy. Dalam setiap kata ada cermin dari jiwa. Itulah caranya kita percaya saat mata bicara.